Oke, jadi kita sudah di chapter 9 dan ini nanti kita akan belajar mengenai materi sebenarnya ini materi terakhir untuk structure, teman-teman. Karena besok chapter 10 itu adalah materi apa ya? Materi lanjutan atau materi tambahan gitu. Jadi chapter 9 ini nanti kita akan membahas tentang structure yang bagian kedua atau namanya error analysis kalau di saya ya. Tapi kalau di tesnya itu dinamai dengan structure and written expression. Jadi written expression itu yang bagian kedua itu. Nah, kenapa saya namai error analysis? Karena kita memang disuruh mencari yang salah di soalnya. Kayak gitu. Jadi 4 ABCD itu yang salah yang mana di kalimat tersebut. Oke. Nah, sebelum kita ke teori, teman-teman, tentang error analysis, kita pemanasan dulu ya. Jadi kita cari kesalahan yang ada di dalam beberapa kalimat yang sudah saya buat. Jadi error analysis itu nomor 16 sampai 40, kita pemanasan dulu. Jadi dari beberapa kalimat yang saya buat di bawah, coba teman-teman tebak yang salah di kata apa ya. Nah, kalimat pertama, kalimatnya berbunyi Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, teman-teman ada yang tahu yang salah di kata apa? Ya, that's right, di kata work-nya ya. Betul. Yang salah adalah worked-nya, teman-teman. Nah, karena ada kata apa? Atau alasannya kenapa kok work itu salah? Ide Mister ada di net sudah. Betul, Ada. karena ada did ya. Did itu adalah verb 2 dari do ya, dari dia auxiliary tapi bentuk yang kedua, bentuk lampau. Maka setelahnya nggak boleh diikuti verb 2 lagi, nanti ada double ataupun verb 3. Karena gandengannya do, does, did, auxiliary itu bukan verb 2 atau verb 3, tapi verb 1. Ya, jadi balik ke bentuk awal. Jadi harusnya Albert Einstein did not work at the hospital. Kalau diartikan sama, Albert Einstein itu tidak bekerja di rumah sakit itu dulu. Oke, kemudian kalimat kedua yang salah, contoh kalimat yang salah ya, an electric eel able produce electricity. Kalau diartikan nanti enak, belut listrik dapat menghasilkan listrik. Tapi di kalimat ini ada satu kata yang salah karena kelas katanya itu tidak bisa menjelaskan kata yang dijelaskan di situ, teman-teman. Ada yang tahu kata apa itu yang salah? Able Mister. Betul ya, yang salah adalah kata able ya. Able itu kata sifat, teman-teman. Sedangkan di situ mampu atau able-nya itu menjelaskan produce itu kata kerja atau verb. Nah, yang bisa menjelaskan verb itu ada dua pilihan. Ya, yang menjelaskan kata kerja itu dua pilihan. Kalau enggak kata kerja sendiri, namanya adalah auxiliary ya, auxiliary verb, ya keterangan. Nah, kebetulan di auxiliary verb itu dari keluarganya modal itu ada yang artinya sama-sama dapat atau bisa. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya dapat atau bisa selain able? Can Mister. Iya, that's right. Can, betul teman-teman. Jadi itu harusnya can ya, bukan able karena able adjective. Jadi harusnya an electric eel can produce electricity. Artinya sama, tapi kalimat ini lebih benar karena ada kelas kata yang tadinya salah karena kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja. Oke, contoh kalimat yang mengandung kesalahan ketiga, contohnya seperti ini. Ini ada pemborosan. He is the most best PUBG mobile player in the world. Dia merupakan pemain yang paling terbaik, pemain PUBG Mobile yang paling terbaik di dunia ini. Ada yang tahu pemborosannya di kata apa? The most best. Ya, the most best, betul. Best itu artinya sudah terbaik. Itu superlatif, teman-teman. Nggak perlu lagi dikasih kata most. Jadi nanti double itu. Oke, itu saya singgung sedikit ketika kita membahas ini the more itu ya yang ada kata more worse. Nah, itu kan nggak bisa. Worse itu sudah ada more-nya, jadi nggak perlu dikasih more lagi. Nah, ini superlatifnya. Best itu sudah ada most-nya, maka jangan dikasih most lagi, ya. Kemudian contoh keempat, ini ada yang ya jadi harusnya he is the best ya. Kemudian yang nomor 4 ini ada yang terbalik, tempatnya tertukar. The method new was proven to be effective. Ada yang tahu dua kata yang terbalik kata apa dan kata apa, teman-teman? Posisinya. Method new Mister. Ya, method sama new ya. Karena new itu kata sifat, adjective. Method itu kata benda. Nah, ini materi kita hari ke-6. Ketika kita membahas tentang phrasing yang pertama yaitu adjective. Adjective ketika nempel dengan kata benda yang dijelaskan, tempatnya bukan di setelahnya seperti itu, tapi di sebelumnya. Jadi itu harusnya bukan the method new, tapi the new method. Seperti itu. Dan contoh kesalahan
di kalimat yang terakhir ini ada yang dihapus sama si pembuat soal. Nah, contoh kalimat yang salah adalah one the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu yang hilang kata apa dan di mana? One of, Mister. That's right. Harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Ya, karena nanti kalau nggak ada of-nya di situ double subject. Ada one itu kata ganti juga. Kemudian ada the most important skills itu jamak gitu. Itu juga kata benda. Kata ganti nggak boleh nabrak sama kata benda. Ya, nanti jadi double subjeknya. Maka kita pisah dengan yang namanya preposisi supaya kata benda yang kedua ini menjadi keterangan. Kan masih ingat kan fungsinya preposisi mengikat kata benda setelahnya menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh kalimat yang mengandung kesalahan dan sebenarnya mirip di soal error analysis atau structure bagian kedua itu juga seperti itu nanti. Mungkin bedanya nanti yang salah itu dikasih 4 garis bawah. Jadi teman-teman disuruh menebak di antara 4 yang digaris bawahi di dalam kalimat itu yang mana yang salah. Jadi lebih gampang. Oke. Dan teorinya itu sebenarnya sama dengan teori-teori yang sudah kita pelajari selama ini, teman-teman. Mengenai kelas kata di dalam kalimat. Dan vocab-vocab tertentu atau penggunaan-penggunaan kata tertentu seperti itu. Jadi nanti permainannya adalah di vocab seperti itu. Nah, mungkin kita kenalan dengan bentuk kesalahannya aja atau errornya aja. Supaya teman-teman nanti bisa ketika latihan bisa mengotak-atik, mencoba-coba. Ini kalau salah nanti kira-kira apakah ada yang hilang, apakah itu harus diganti kelas katanya, atau kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah, seperti itu. Nah, karena error atau kesalahan di dalam kalimat itu ada 4 jenis atau 4 tipe. Oke. Nah, tipe yang pertama itu namanya adalah misformation. Misformation itu artinya adalah formasi atau pembentukan kata yang salah atau pembentukan kelas kata yang salah. Jadi bisa katanya itu salah, kelas katanya benar, atau kelas katanya memang salah. Maka katanya juga salah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya addition. Addition dari kata add, menambahkan. Jadi jenis kesalahan ini adalah penambahan, teman-teman. Penambahan kata yang sebenarnya tidak perlu, nanti jadi pemborosan. Ya. Kemudian yang ketiga ada misordering dari kata order, itu mengurutkan. Ordering itu mengurutkan ya. Mis itu berarti misordering, mengurutkan yang salah atau penempatan posisi kata yang salah. Jadi ada yang dibalik. Oke, dua kata yang dibalik. Nah, cara mengenali jenis soal ini kalau teman-teman menemukan ada soal structure TOEFL ketika yang digarisbawahi apa namanya? Yang digarisbawahi itu ada yang berupa frase itu yang digarisbawahi berarti bukan cuma satu kata tapi dua kata. Nah, itu teman-teman coba dibolak-balik. Oke, terus dianalisa kelas katanya. Kalau misalkan adjektif sama noun, karena memang yang paling sering di situ, teman-teman. Itu harus urutannya adjektif dulu baru noun. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada omission dari kata omit, artinya menghapus atau menghilangkan. Jadi omission ini jenis kesalahan di mana si pembuat soal itu menghapus satu kata. Biasanya yang dihapus itu kata-kata yang tidak terlalu penting, teman-teman. Contohnya kata contohnya kata to, misalnya on gitu. Jadi biasanya yang dihapus sama si pembuat soal itu yang sedikit-sedikit kayak gitu. Oke, tapi karena kita kehilangan yang sedikit itu malah justru kalimatnya jadi salah. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah 4 jenis kesalahan di struktur bagian kedua. Untuk teorinya sama, penggunaan kelas kata di bab pertama sampai bab ke-8 kemarin. Ya, teman-teman. Di sentencing dan di phrasing. Nah, kita rinci satu-satu. Misformation dulu, yaitu pembentukan kata yang salah atau kelas kata yang salah. Nah, misformation sendiri itu dibagi ke dalam 2 kategori, teman-teman. Ada yang derivational, ini nggak perlu diingat-ingat, nggak perlu dihafal karena nggak penting nama ya. Intinya adalah ada yang memang kelas katanya itu salah, teman-teman. Nah, ada yang kelas katanya sudah benar, tapi katanya itu salah atau bentuknya itu salah. Namanya inflectional. Oke. Jadi contoh yang kelas katanya itu sudah salah tadi adalah yang able produce. Able itu kata sifat, tidak bisa menjelaskan kelas kata, kata kerja. Oke, kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda. Seperti itu. Kemudian yang kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya yang salah, itu adalah yang Albert Einstein did not work tadi. Nah, word setelah did memang harus kata kerja ya, ada kata kerja atau verb yang ditambah yang dijelaskan. Karena did auxiliary nggak bisa berdiri sendiri, harus ada verb lain. Nah, cuman verbnya ini bentuknya yang salah. Nah, setelahnya did, do does did ya, teman-teman, itu bukan verb ed, tapi harusnya verb 1.
Oke, jadi harusnya itu bukan did not work it, tapi did not work aja, nggak ada idenya. Nah, untuk contoh lain yang kelas katanya salah, misalnya my cat died yesterday. Nah, ini sebenarnya kalau diartikan enak, teman-teman. Kucingku mati kemarin. Nah, tapi kalau kita analisa, kalimat ini tidak memiliki predikat atau kata kerja sebagai predikat. Karena dead itu adalah kata sifat. Ya, teman-teman. Nah, untuk membenarkannya, maka kebetulan di dalam kata kerja itu ada kata yang artinya memang mati, yaitu die, tulisannya D-I-E. Karena yesterday maka lampau, maka harus dirubah menjadi verb 2. Jadi harusnya my cat died yesterday. Harusnya seperti itu, teman-teman. Kemudian contoh yang kelas katanya yang salah ya. Apa namanya? Kelas katanya udah benar tapi bentuknya yang salah. Maksudnya seperti itu. Contohnya adalah many wild animal are endangered today. Nah, itu ada kata many, ada kata are. Many itu namanya determiner, penanda jumlah dari bendanya. Nah, maka many ini akan mempengaruhi bendanya itu harus apa? Harus bentuknya bagaimana gitu maksudnya. Nah, many itu artinya banyak, maka bendanya harus jamak ya, teman-teman. Apalagi ada predikat are di situ. Maka yang salah adalah animal, harusnya animals. Jadi kata benda itu supaya jamak ditambahkan s di akhir. Seperti itu. Nah, ini adalah pembentukan kata atau kelas kata yang salah. Nanti cara membenarkannya, walaupun kita nggak disuruh membenarkan ya, teman-teman hanya suruh nyari aja yang salah yang mana. Nah, tapi kalau teman-teman supaya lebih ketika belajar ya, supaya lebih yakin, supaya lebih nancep, itu teman-teman harus cari kira-kira benarnya apa ya gitu. Nah, cara membenarkannya kalau ada kesalahan misformation ini harus dirubah menjadi kata lain supaya benar seperti itu. Kemudian kesalahan kedua namanya adalah addition, dari kata add, pemborosan ya, atau penambahan kata yang tidak perlu, seperti itu. Nah, contohnya yang he is the most best tadi. Best itu sudah ada superlatif, maka nggak perlu pakai most. Nah, contoh lain, the our manager wants to see you. Nah, di sini kalau kita masih ingat di hari ke-6, chapter 6 ketika kita belajar adjektif, ya, ada jenis ada kategori adjektif yang dinamakan dengan determiner. Oke, nah determiner itu adalah kata sifat yang selalu nempel, yang selalu butuh kata benda setelahnya, nggak bisa lepas tanpa kata benda, ya. Nah di sini, kalau teman-teman masih ingat, di dalam determiner itu ada yang saya kotakin oranye dulu, ada 3 kategori yang saya kotakin oranye. Nah kenapa kok saya kotakin oranye? Karena kita hanya bisa memilih salah satu aja di dalam kotak oranye tersebut untuk menjelaskan satu kata benda. Sedangkan di sini ini ada 2. Nah, berarti ini harus dihilangkan salah satu. Nah, determiner yang salah itu yang mana yang saya maksud? Yaitu kata the atau our. Nah, ini salah satu harus kita hapus, teman-teman. Entah our-nya, entah the-nya. Yang pasti nggak boleh dua-duanya seperti ini. Jadi misalnya yang saya hapus adalah the-nya, jadinya our manager wants to see you. Seperti itu. Kemudian kesalahan yang ketiga, namanya misordering atau pembalikan posisi yang sudah benar jadi salah. Contohnya tadi yang the method new ya, harusnya the new method. Memang yang paling sering itu adalah soal adjective noun seperti ini, teman-teman. Nah, untuk contoh lain misalnya the actor main forgot the script. Nah, itu kan ada sama kasusnya. Kata benda actor, kata sifatnya main itu kebalik. Harusnya main dulu baru actor. Oke, jadi harusnya the main actor forgot the script. Pemeran utamanya lupa naskah seperti itu. Dan yang terakhir adalah omission. Ini penghilangan kata yang harusnya ada, teman-teman. Biasanya yang dihilangkan itu yang kecil-kecil gitu, kayak preposition, kayak determiner, kayak apalagi conjunction misalnya. Nah, itu hal-hal yang kecil seperti itu. Oke. Nah, tapi karena kehilangan sesuatu walaupun sekecil apapun nanti kalimatnya jadi ada yang hilang, teman-teman. Malah jadi nggak bisa diartikan seperti itu. Nah, contohnya yang omission tadi yang one of the tadi ya, one of the most important skills tadi. Harusnya ya. Nah, contoh lainnya seperti ini, teman-teman. Man hit into that tree last night. Kalau diartikan, pria menabrak pohon itu tadi malam. Nah, dalam bahasa Indonesia aja, informasi yang saya sampaikan ke teman-teman itu nggak lengkap. Kalau saya bilang ke teman-teman nih, pria menabrak pohon itu tadi malam. Nah, pasti ada yang tanya, pria siapa, Sir? Atau pria yang mana, Sir? Nah, berarti man di situ itu nggak bisa lepas tanpa penjelasnya atau determinernya. Oke, jadi harus dijelaskan, dikasih determiner.
Oke, karena nggak bisa kita, masa kan di dunia ini ada banyak sekali pria, teman-teman. Nah, masa semua pria menabrak pohon itu tadi malam, kan nggak mungkin. Pasti ada salah satu di antara sekian banyak pria di dunia ini kayak gitu. Makanya harus dijelaskan atau dikasih determiner. Contohnya saya tambahkan dengan kata a. Jadinya, a man hit into that tree last night. Seorang pria menabrak pohon itu tadi malam. Nah, itu lebih jelas kayak gitu. Karena nggak semua pria di dunia ini nabrak pohon itu tadi malam, hanya satu. Seperti itu. Nah, dari keempat penjelasan error tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke contoh soal. Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung potong saya. Seperti biasa sorry. Jadi nanti bentuk soalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nanti terus dikasih ada 4 yang digaris bawahi ya, A, B, C, D seperti itu. Nah, teman-teman disuruh memilih di antara 4 itu yang manakah yang salah. Jadi di antara 4 itu yang salah yang mana, seperti itu. Nah, contohnya soalnya seperti ini. Teman-teman kalau misalkan belum terbiasa dengan soal ini, boleh dicek dulu secara sentencing ya. Jadi yang pertama cek secara sentencing. Di situ ada predikat is, subjeknya gypsum. Kemudian ada conjunction that, ada subjek lagi is. It, predikatnya adalah is ya. Kemudian sudah tidak ada predikat lagi ataupun conjunction lagi. Jadi kalimat sudah lengkap, sentencing nggak ada masalah. Nah, kalau sentencing nggak ada masalah berarti di phrasing. Phrasing itu kita mengecek setiap yang di garis bawah itu dengan kata sebelum dan kata setelahnya, teman-teman. Oke, kita cek dulu yang pertama ada to. To itu dia setelahnya to be yang berdiri sendiri ya, karena setelahnya nggak ada verb lain. Berarti dia berdiri sendiri juga to-nya ini, teman-teman. Dia menjelaskan kata setelahnya, yang mana kata setelahnya adalah soft. Itu kata sifat, artinya lembut. Nah, to itu keluarganya sama dengan very, sama dengan really, sama dengan extremely, sama dengan rather. Itu arti adverb of degree ya, keterangan. Keterangan itu menjelaskan kata sifat, nggak ada masalah. Jadi secara kelas kata, to ini sudah benar, teman-teman. Tarik ke belakang lagi. Nah, ternyata di belakangnya soft itu ada kata that. Ini yang jadi penunjuk teman-teman adalah kata that ini. Ini masuk ke dalam chapter ke-8, teman-teman. Oke, jadi gandengannya to itu bukan that. Ini paired words, gandengan kata. To itu yang O-nya 2, gandengannya adalah to verb 1 nanti. To yang O-nya 2 itu nanti gandengannya adalah di belakang ya, setelah apa gitu diikuti to verb 1. Bukan that, subjek predikat. Nah, yang diikuti that subjek predikat itu adalah so. Ya, teman-teman, so nanti terus diikuti dengan that seperti itu. Jadi itu yang salah adalah yang alpha. Oke, harusnya bukan to tapi so. Materi hari ke-8 tentang paired words, gandengan kata. Jadi harusnya gypsum is so soft that it is easy to scratch it with a fingernail. Gips itu sangatlah lunak atau lembek sehingga mudah untuk menggoresnya hanya dengan kuku jari saja. Oke, kemudian contoh kedua. Sama ya, nanti ada satu kalimat, terus ada yang di garis bawah 4 seperti itu. Teman-teman boleh cek dulu secara subjek predikat ataupun sentencing ya namanya. Di situ ada predikat may be considered, subjeknya adalah cadence. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, masalahnya berarti bukan di sentencing tapi di phrasing. Mari kita cek satu-satu. Be itu adalah bentuk to be auxiliary ya. Dia bentuk asli karena sebelumnya ada modal. Modal itu setelahnya harus verb 1 atau verb asli ya. Berarti be nggak ada masalah. Kemudian be diikuti verb 3 pasif, nggak ada masalah juga. Nah, consider itu salah satu kata kerja yang boleh punya objek ketika dia pasif ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman penasaran kata kerja apa aja yang kalau boleh kalau dipasifkan boleh punya objek, itu ada di folder hari ketiga ketika kita membahas tentang pasif, oke? Nah, itu objeknya adalah the rise and fall. Nggak ada masalah. The menjelaskan kata benda rise. And ini menghubungkan rise and fall. Nggak ada masalah, teman-teman. Nah, yang jadi masalah adalah kata intensified, yang delta. Kenapa? Alasannya karena kalau kita lihat di sebelumnya ada preposisi in. Masih ingat nggak, teman-teman? Preposisi itu setelahnya harus diikuti apa? Verb ing, Mister. Ya, kalau verb harusnya verb ing ya. Nah, atau kenapa kok verb ing? Karena aturannya preposisi itu setelahnya harus kata benda, teman-teman, sebagai objek. Kalau nggak gitu kata ganti lah gitu. Makanya kalau mau diisi verb,
verb itu harus dirubah menjadi kata benda. Nah, gimana caranya merubah verb, kata kerja menjadi kata benda? Dijadikan gerund atau verb ing. Seperti itu. Nah, ini ada intensified. Belum ada kata benda setelahnya in, nabrak preposisi lagi yaitu of. Ya sudah, yang salah ya intensified ini, teman-teman. Itu harusnya intensification. Right? Nah, kenapa kok bukan intensifying? Gerund, kan dia juga noun. Nah, gerund itu harus mengikuti aturan kata dasarnya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kata dasarnya contohnya intensify, itu butuh objek, maka setelahnya juga harus dikasih objek. Tapi kalau misalnya kata kerjanya nggak butuh objek, contohnya occur, itu jangan dikasih objek ya teman-teman, seperti itu. Makanya di sini nggak bisa intensifying, walaupun itu juga gerund, walaupun itu juga noun ya, karena nggak ada objeknya. Seperti itu. Jadi cari kata benda murni yaitu intensification. Jadi harusnya cadence may be considered the rise and fall in intensification of sounds. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita punya contoh terakhir. Contoh kalimatnya seperti ini, caranya sama, kita cari sentencing dulu ya. Di situ ada predikat have, subjeknya adalah most series major. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan teman-teman. Tapi kalau dicek subjek predikat dulu itu ada ternyata nggak ada predikat lagi dan nggak ada conjunction. Kalimat sudah lengkap. Nah, yang saya bilang tadi, ketika kita mau lihat subjek itu ada kata benda sitis, ada kata sifat major. Nah, ini kebalik, teman-teman. Harusnya kata sifat dulu, baru kata benda. Ya sudah, ketemu langsung. Jawabannya adalah yang alfa ya. Jadi harusnya adalah major cities. Itu materi hari ke-6. Kata sifat dulu, baru kata benda. Jadi harusnya most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Kalau diartikan, hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu surat kabar harian. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Mr. Pristi, Boleh. nomor 1 itu kenapa ya jawabannya kok tuh ya, Miss? Jadi Yang ini ya, Miss? Iya. Karena ada kata that, Miss. Masih ingat di hari ke-8 kita belajar gandengan kata atau paired words yang kemarin? Nah, that itu gandengannya bukan to, Miss. Tapi gandengannya adalah so. Jadi so that. Ini, so that. Jadi harusnya gypsum is so soft. Dan nah, kalau to yang O-nya 2 itu, dia harus nabrak to verb 1 dulu sebelum dia ketemu conjunction. Seperti itu, Miss. Oke, makasih, Miss. Oke, dapat ya. Alright, tapi dapat ya. Ya. Nice. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, sekarang kita coba ya. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah karena kita belajar. Saya dulu juga masih ingat pernah ketika di BEC, ketika saya kursus di kampus Inggris, pernah benar cuma 3 dari 40 soal. Jadi nggak apa-apa, belajar itu proses, teman-teman. Oke, dicoba dulu. Di sini ada satu soal. Jangan takut benar ya, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Nggak ada garis bawahnya, Mister. Oke, 30 detik sudah habis. Mungkin ada yang sudah nemu jawaban, silakan. Belum ada? Gak apa-apa, kita cek bersama. Atau teman-teman saya kasih petunjuk. Di soal itu ada kata masih ingat itu aturannya gimana teman-teman? Itu aturannya gimana? Ada yang masih ingat? Singular. Ya, kata benda yang dijelaskan harus singular. Jadi kalau teman-teman menemu itu tarik sampai nemu kata benda ya, kata benda yang dijelaskan. Kalau kita tarik, nah itu kan belum ada kata benda sama sekali. Nah, kata bendanya adalah di sini. Kata belt ini. Nah, ini semuanya kata sifat. Kata sifat itu memang kadang bisa panjang seperti ini. Ya. Nah, kata bendanya itu jamak ada S-nya. Ya sudah, yang salah ini. Itu artinya sebuah, teman-teman. Sebuah, seorang, seekor, sebutir, sehelai. Artinya itu satu. Maka bendanya juga harus tunggal ya. Jadi di situ harusnya bukan belts tapi a belt. Seperti itu.
Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu ya, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban alfa, dan semuanya menjawab alfa ya. Dan benar teman-teman. Jawaban yang salah adalah yang alfa. Ada yang tahu kelas katanya alike itu apa? Adverb, Mister. Bukan adverb, Miss. Tapi mirip, bukan adverb tapi bukan yang mirip sama adverb apa? Yang huruf depannya mirip. Alike itu adjective, Miss. Artinya mirip gitu ya, atau seperti gitu. Oke, jadi dia adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat itu nggak boleh punya objek, teman-teman. Oke, jadi yang salah adalah yang alpha ya. Kalau yang bravo for toast. Nah, itu toastnya jamak. Ada masalah berarti for-nya, udah benar. Kemudian hind itu juga kata sifat. Dia menjelaskan kata benda one. Maksudnya one di sini toe ya. Jari kaki seperti itu. Kemudian the ground itu kata benda, dia menjadi objek dari preposisi above. Gak ada masalah. Ya, jadi yang jadi masalah adalah alike, kata sifat itu tidak boleh punya objek ya. Jadi yang salah adalah yang alike. Nah, harusnya di situ kita isi dengan preposisi. Yang boleh punya objek itu kan dua, teman-teman. Kalau nggak kata kerja ya preposisi. Tapi nggak mungkin di situ kita masukkan kata kerja. Oke, jadi harus kita masukkan preposisi. Preposisi apa yang artinya sama dengan alike, tapi kelas katanya adjektif, kelas katanya preposisi, yaitu like. Jadi like itu artinya seperti, sama kayak like itu juga seperti atau mirip kayak gitu. Jadi itu harusnya nanti like a chicken, the grouse has four toes with the hind one raised above the ground. Grouse itu sejenis ini teman-teman. Kalau di tempat saya nyebutnya mentok gitu ya. Jadi kayak bebek itu. Kemudian hind itu artinya belakang, tapi dia kata sifat. Ya, kalau yang di keterangan itu behind. Kalau hind aja itu kata sifatnya, artinya juga belakang. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. Jangan takut benar ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Dan ada jawaban Charlie ya. Kita cek di situ. Every year, every itu diingat-ingat teman-teman ya. Every itu harus diikuti kata benda tunggal setelahnya. Nah, di situ every year, year-nya tunggal. Jadi every nggak ada masalah. Colorado di situ sebagai subjek, is visited itu pasif. Kenapa? Kok verb 3? Karena nggak ada objeknya. Dia langsung diikuti preposition by. Berarti visited nggak ada masalah. Kemudian ada conjunction who. Conjunction who itu hanya bisa menjelaskan kata benda orang ya. Di situ ya kata benda yang dijelaskan adalah turis, artinya para pengunjung. Itu manusia teman-teman, orang. Ya berarti who nggak ada masalah juga. Apalagi conjunction who itu, nah sebenarnya ini materi kita besok, hari ke-10. Conjunction who, jadi ada 5 conjunction yang dia itu agak unik teman-teman. Ini saya tulis ya, yaitu who, kemudian which, kemudian that yang artinya yang. That yang artinya yang. Kemudian ada juga conjunction what, artinya apa yang. Sorry, dan yang terakhir conjunction whose yang diikuti kata benda. Whose yang gandeng sama kata benda. Nah, conjunction ini kenapa unik? Karena dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek, alias dia setelahnya langsung diikuti predikat gak apa-apa. Contohnya seperti ini. Oke, nah untuk penjelasan lebih lanjut besok kita bahas ya. Jadi Charlie ini gak ada masalah teman-teman. Kata kunci teman-teman di sini adalah kata a variety of. A variety of itu sama kayak a lot of, sama kayak a number of. Artinya a variety of itu beragam atau bermacam-macam. Kalau a number of sejumlah, kalau a lot of banyak.
Nah, beragam atau bermacam-macam itu kata bendanya harus jamak, harus banyak ya, namanya aja bermacam-macam. Jadi itu jawabannya bukan reason tapi harusnya reasons. Seperti itu, harus jamak, teman-teman. Oke. A variety of itu satu kata ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban alfa atau bravo. Ya, memang di sini yang bertentangan antara alfa atau bravo ya, teman-teman. Maksudnya bertentangan gimana? Yang alfa itu many of the ya. Societies itu kepemilikan satu keluarga dengan the, determiner ya. Many of the itu kata bendanya harus jamak. Sedangkan wealthies itu nggak bisa dijamakkan, itu kata benda yang nggak bisa dihitung. Nah, untuk bilang banyak kata benda yang nggak bisa dihitung, contohnya wealth ini nggak bisa pakai many, harusnya pakainya much. Nah, ini antara many atau wealth-nya yang salah ya, karena nggak mungkin ini salah satu dari dua ini lepas, nggak mungkin karena dua ini udah nggak cocok, teman-teman. Oke. Nah, berarti antara alfa atau bravo. Nah, cara menentukannya gimana kalau misalkan ada seperti ini? Kita lihat tempatnya di mana. Dia kebetulan tempatnya di subjek. Nah, untuk menentukan subjek itu bentuknya jamak atau tunggal, kita harus lihat predikat. Nah, predikatnya di situ menggunakan is, teman-teman. Is itu dipakai di present ketika subjeknya tunggal. Nah, kata benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal. Nah, berarti di situ wealth-nya udah benar karena gandengannya is. Yang salah berarti many-nya ya, teman-teman. Harusnya bukan many, tapi much. Jadi harusnya itu much of society's wealth is controlled by large corporations and government agencies. Seperti itu. Oke, nanti kalau teman-teman sering latihan akan sering ketemu soal seperti ini. Jadi ada dua yang udah nggak mungkin ketemu bareng. Artinya itu salah satu pasti salah antara dua itu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Teman-teman coba dulu ya, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Sin ya maksudnya itu. Is sin itu ya. Oke, berarti Charlie. Kita cek bersama. Seperti biasa, nah kalau ada seperti ini, kalau teman-teman belum terbiasa itu boleh dicek dulu kelengkapan subjek predikat. Oke, cara mengeceknya ya tarik dari depan itu ada subjek it, predikatnya adalah is, kemudian ada conjunction that, subjeknya adalah a flash, predikatnya adalah isin, ada conjunction lagi yaitu before, ada subjeknya yaitu a clap of thunder. Nah, tapi tidak ada predikat. Ya, teman-teman. Kenapa? Karena heard itu verb satunya here. Itu dia kata kerja yang butuh objek. Kalau ada kata kerja yang butuh objek tapi nggak ada objeknya, contohnya ini. Nah, berarti ini verb 3, pasif dia. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Jadi yang salah adalah yang delta ya, teman-teman. Harusnya itu ditambahi to be supaya bisa jadi predikat dan dia pasif. Oke, jadi itu harusnya bukan heard tapi is heard. Oke, jadi harusnya it is common knowledge that a flash of lightning is seen before a clap of thunder is heard. Nah, ini omission. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Hati-hati di sini kesalahannya sedikit gitu ya. Maksudnya errornya itu nggak kelihatan. Tapi teman-teman coba dulu, jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan ada jawaban bravo. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari subjek predikat dulu. Di situ subjeknya faces, predikatnya have served ya. Kemudian sudah tidak ada conjunction, tidak ada predikat lagi, artinya sentencing udah lengkap, nggak ada masalah ya. Masalahnya di phrasing kita cek satu-satu. Yang alpha phases itu jamak, dia fase-fase. Kita cek predikatnya ternyata pakai have, berarti pakai jamak nggak ada masalah, alpha sudah benar teman-teman. Kemudian primary itu kata sifat, dia menjelaskan kata benda division. Secara tempat sudah benar ya. Kemudian kita cek dulu yang lain. Time itu kata benda, dia menjadi objek dari preposisi of. Oke, nggak ada masalah berarti. Apalagi time ini nggak bisa dihitung teman-teman. Oke, kata benda yang nggak bisa dihitung, yang nggak bisa ditambah, nggak bisa dijamakkan seperti itu. Nggak bisa juga ditambahkan di situ. Karena time di sini artinya waktu. Kemudian ada for artinya selama, thousands of years. Nah, yang salah adalah yang delta. Ini masalah makna teman-teman. Bisa dianggap special case atau special word gitu. Ini adalah special word dari perbedaan kata since artinya sejak dengan ago. Nah, saya pengen memberikan contoh 2 kalimat ke teman-teman. Nanti teman-teman bandingkan ya, kira-kira 2 kalimat ini yang enak didengar yang mana, atau enak dibaca atau bisa dipahami yang mana. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 1 tahun. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini, di sini harusnya ada spasi ya teman-teman. Selama 1 tahun yang lalu. Nah, kalimat pertama tadi berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 1 tahun. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 1 tahun yang lalu. Enak yang mana teman-teman? Kalimatnya. Yang atas atau yang bawah? Yang A, yang 1. Yang nomor 1 ya. Jadi alasannya adalah kalau kita mau pakai kata selama, di sini kasusnya for, itu di situ kalau ada for diikuti kata benda waktu, di sini thousands of years itu kata benda waktu ya, teman-teman. Nah, maka for-nya di situ artinya selama. Nah, selama itu cukup diikuti durasi saja. Jangan diikuti ago yang lalu, itu waktu mulainya. Nah, kalau mau pakai waktu mulai, teman-teman punya 2 pilihan. Boleh dihilangkan sekalian selamanya. Selamanya ini dihapus nggak apa-apa. Jadinya saya sudah bekerja 1 tahun yang lalu. Saya sudah bekerja di sini 1 tahun yang lalu. Nah, tapi itu nanti konteksnya beda ya. Nah, atau dikasih kata sejak. Jadi since atau sejak. Saya sudah bekerja di sini sejak 1 tahun yang lalu. Nah, kalau pakai ago pakai since, oke. Tapi kalau nggak ada since-nya jangan pakai ago, pakainya kalau nggak ada ago-nya baru pakai for, artinya selama. Oke, jadi yang salah adalah yang delta ya teman-teman. Itu harusnya kita hapus. Jadi cukup kita bilang, the phases of the moon have served as primary divisions of time for thousands of years. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai error analisis. Memang di error analisis ini butuh ketelitian ya, teman-teman. Nah, yang saya bilang itu ketelitian, itu nanti lama-lama akan teman-teman asah dan jadi insting ketika teman-teman udah sering ketemu dengan kasus-kasus yang sama-sama gitu. Makanya tips dari saya, teori jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Nah, tapi hajar dengan latihan. Kalau nanti teman-teman ragu ataupun bingung, ataupun pengen tahu jawabannya atau gimana, silahkan japri saya. Nanti kalau saya nggak tahu akan saya carikan juga sampai ketemu karena saya juga masih belajar. Seperti itu teman-teman. Apa since jadi pasangan ago? Ya, kalau since pasangannya ago, tapi nggak selalu ya. Since itu boleh pakai ago, boleh tidak. Seperti itu. Tergantung kata setelahnya kayak gitu. Jadi, tapi kalau pakai ago udah pasti pakainya since. Tapi kalau since boleh pakai ago, boleh tidak. Seperti itu. Gimana Mister? Dapat maksud saya nggak? Contohnya gini, yang nggak pakai go ya, tapi pakai since gini. Saya sudah mencintaimu sejak tahun lalu. Nah, itu kan nggak ada go-nya. Atau saya sudah mengenal Soekarno sejak Perang Dunia II, misalnya. Itu kan nggak ada go-nya. Nah, tapi kalau pakai go juga boleh. Biasanya ada berapa lamanya. Misalkan
Saya sudah kenal Soekarno eh, sejak 17 tahun yang lalu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau since boleh pakai go, boleh tidak. Tapi kalau ada ago, kalau mau bilang, kalau ada have ya, maksudnya mau bilang berapa lamanya, itu pakainya since. Seperti itu. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. That's good question. Nggak ada ya? Atau nanti ketika latihan teman-teman menemukan ada pertanyaan apapun, silahkan jawab saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp, oke? Okay? Baik, thank you so much guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you everyone.